Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi buat sahabat serasi yang bergabung dalam program Sigap KUA Denpasar Selatan, edukasi agama dari penyuluh. Pada hari ini kita akan bersama membahas tema tentang hukum keluarga dalam ajaran Nabi Muhammad. Dan pada hari ini kita bersama dengan narasumber kita, yaitu langsung ini langsung Bapak Kepala KUA Denpasar Selatan. Kita sapa dulu Bapak Haji Aziznuddin SAG MA. Ya. Gimana kabar Pak? Baik. Baik Pak ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat hari Sehat, Pak, ini. ya. Bisa bekerja, tetap sehat, tetap senyum, tetap bisa menyapa. Luar biasa Pak. Kemarin tidak kebanjiran Pak ya? Kalau kebanjiran, saya yakin semua kena banjir. Tapi banjir, berdampak, apakah berdampak berat atau ringan? Nah ini Iya. masa berdampak cuma ringan. Ringan Pak. Cuma saya kemarin juga turun ke jalan untuk membantu beberapa warga yang kena dampak. Wow, luar biasa Pak. Itu. Iya, untuk podcast kita hari ini Pak mengenai hukum keluarga ini Pak. Oh ya. Kita kan tahu bicara misalnya mengenai hukum ini berarti kan sebuah aturan Pak ya. Iya. Bicara tentang hukum. Tapi yang pada hari ini fokusnya ini lebih kepada hukum dalam keluarga. Iya. Oke. Kira-kira bagaimana menurut pandangan Bapak? Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mas. Yang pertama, kalau bicara hukum sebenarnya sangat simpel ya. Hukum itu formalistik banget, yaitu sifatnya adalah materi, tapi kalau bicara tentang keluarga yang lebih banyak akan berkembang itu dinamika. Dinamika dikaitkan dengan kepatutan, kepatuhan, dan tren yang berlaku saat itu. Seperti itu. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa tren saat zaman Nabi dulu itu trennya adalah patriarki, itu tren. Patriarki. Sistem keluarga. Tetapi luar biasa sistem dulu tuh kemudian Nabi Rasulullah itu kemudian mencoba mentransformasikan tren relasi sosial ini menjadi lebih sangat arif dan bijak sehingga memperkenalkan kita dengan istilah bilateral. Bilateral itu adalah ada keseimbangan antara hak perempuan laki-laki dengan hak perempuan atau hak suami dengan hak istri. Tidak semata-mata patriarki yang dominan itu adalah suami tidak. Wah, ini menarik nih Pak. Berarti membahas tentang kesamaan Pak ya. Betul. Kesamaan tentang kedudukan antara suami dan istri. Walaupun tadi seperti yang Bapak sampaikan tadi mengenai patriarki berarti tidak semena-mena berarti laki-laki gitu ya. Atas perempuan. Ya. Jadi kalau kita melihat sebenarnya dalam membangun keluarga itu ada 4 hal yang harus diperhatikan. 4 hal. Ada hukum keluarga itu ya. Yang pertama ada namanya relasi parental. Pertama relasi parental yaitu hubungan antara suami dengan istri. Kemudian marital, hubungan suami istri dan anak-anak. Nah, jadi yang ketiga family. Suami istri anak dengan keluarga. Nah, dan terakhir sosial. Ya, makanya orang sukses itu di keluarga itu tidak ansih hanya sekedar dia mesra dengan suami istri toh, enggak. Tapi anak-anaknya diabaikan. Betul. Atau dia hanya sibuk memikirkan anak-anaknya dan istri atau suaminya tapi lupa dengan keluarganya seperti bapaknya, ibunya, sepupunya atau ponakan. Itu enggak boleh juga. Atau mungkin dia sukses sih tapi dia abai dengan lingkungan. Ya itu sebenarnya konsep itu sudah di semua agama pun pasti ada. Islam pun seperti itu. Suksesnya kita berkeluarga itu finalnya itu ada di kalau kita bisa pada tahap keempat yaitu relasi sosial Pak ya. Berarti harus balance Pak ya. Harus balance ya. Untuk cari surga itu kan harus balance. Betul. Seperti itu. Tapi memang harus
yang paling utama antara suami istri Oh iya, ini itu dulu Pak ya. kunci. Kalau itu enggak Kuncinya rukun, ya. bagaimana mau rukun dengan bahaya kalau kita tidak rukun dengan suami, tapi rukun dengan warga bahaya Iya, juga kan? betul. Ya, harus rukun dulu di internal, rukun Pasangan eksternal. bisa jadi korban Pak ya. Kita juga nggak bisa rukun dengan eksternal karena hati kita nggak bisa dibohongi. Iya. Jadi perhatian juga kepada sahabat serasi, janganlah Anda membohongi diri dengan berusaha untuk melakukan rukun eksternal, tapi Anda tidak rukun internal. Itu tidak akan awet. Tidak akan awet. Pasti akan ketahuan Pak ya. Ketahuan. Jadi di dalam keluarga sebenarnya tidak baik-baik, tapi di luar berusaha untuk membuat baik. Ya, itu namanya ketenangan di balik kehampaan. Atau kata lainnya kemunafikan Pak ya. Bisa juga. Betul sekali. Ya. Oke, ya. Seperti yang temanya tadi Pak, hukum keluarga tapi dalam ajaran Nabi ini Pak. Iya. Dalam ajaran Nabi, kira-kira bagaimana Nabi memberikan sebuah pedoman ya. dalam hukum keluarga Pak? Oke, terima kasih ya. Istilahnya kalau kita bicara keluarga sakinah itu memang ada pondasi-pondasi seperti kita membangun rumah. Iya. Ada pondasi kuatnya, kemudian ada isi dari rumah itu, dan juga ada atapnya. Dan itu saling mendukung seperti itu. Yang pertama bahwa Islam mengajarkan bahwa pernikahan itu misalkan golizo, istilah kami ya, ikatan yang luhur, ikatan sakral. Silakan ikatan yang memiliki relevansi atau memiliki relasi spiritual ke atas, vertikal, itu namanya. Semua agama pasti memandang begitu. Betul. Maka kita memiliki sebuah kepatutan bahwa kita harus membangun keluarga kita dengan nilai dan norma yang sudah kita yakini. Itu norma-norma agama secara universal. Yang pertama bahwa kita membangun keluarga itu asasnya adalah asas penghargaan atau persamaan dan penghargaan. Sehingga kalau orang menikah itu kan di agama manapun, terutama di Islam dan juga sesuai dengan peraturan pemerintah itu, itulah ikatan lahir batin, Mas. Yang ikat itu lahir dan batin. Makanya kalau orang menikah itu ditanya, kamu ini dipaksa nggak? Nah, kalau dia itu menikah karena ada dorongan keterpaksaan, berarti batinnya terganggu. Betul sekali. Nah, ini perhatian juga kepada sahabat kami, baik orang tua, anak-anak yang mau menikah, tolong kalau Anda menikah tapi tidak pilihan diri Anda atau dorongan keterpaksaan dari orang lain dengan embel-embel apapun, saya menyarankan tolong jangan Anda lanjutkan. Tapi kalau Anda sudah memiliki keyakinan yang kuat bahwa pilihan Anda akan bisa Anda ajak untuk hidup bersama dalam segala dinamika yang ada, saran saya lanjutkan. Nah, seperti itu. Itu salah satunya. Jadi Rasulullah mengajarkan bahwa membangun keluarga itu harus pada persamaan hak dan kewajiban, kemudian penghargaan. Itu dulu. Karena zaman sekarang saat sekarang ini harga menghargai, nilai penghargaan itu lebih tinggi daripada nilai finansial. Betul. Banyak orang hanya gara-gara dirinya nggak dihargai, dia harus menghabiskan sekian banyak duit. Nah, itu. Untuk mencari penghargaan. Mencari penghargaan atau tersinggung dengan sikap yang nggak menghargai dia. Ya, sehingga sekarang tidak semua bisa dibeli dengan duit. Di harga diri nggak bisa dibeli dengan duit. Betul sekali Pak. Jadi yang pertama itu, yang kedua persamaan di mata publik dan domestik. Saya mengajarkan bahwa bagaimana Rasulullah menghargai istrinya dalam konteks domestik dan publik. Itu ada aturan. Domestik itu di dalam maksudnya. Contoh, Rasulullah mengajarkan memanggil istri dengan panggilan yang mesra. Wow. Nah, ini panggilan yang mesra ini ya. Kita sekarang manggilnya kan mesra benda. Mungkin di supermarket kalau di mall ketemu sama itu yang mungkin malu ya. Padahal sebenarnya kita harus mencoba untuk bagaimana dia merasa dihargai sebagai istri. Betul. Ya, itu. Jadi kedua, bagaimana dia diberlakukan. Jadi ada panggilan itu narasi, ada perlakuan. Contoh mesin menyapa istri dengan baik, kalau kemana-mana diantar, Walaupun zaman sekarang butuh kemandirian, tapi sekali kan istri perlu diantar.
Ya, saya juga kadang-kadang sama istri kalau jarang nganter protes. Tapi sekali diantar walaupun cuma beli cabai senang sekali. Senang gitu. banget Pak ya. Nah itu ya, itu salah satunya. Ketiga, sekarang kan banyak orang bicara sensasi. Iya, Padahal sensasi. Rasulullah tuh sudah mengajarkan sensasi. Contoh mandi bareng. Iya. Itu sensasi toh. Betul. Tapi sekarang dianggap tabu enggak. Iya. Cuma domestik. Ingat tuh, Iya. jangan mandi di kolam renang umum. Ya mandinya tuh ya domestik banget ya. Iya. Kemudian saling menyuapin dan sebagainya. Betul Ya. sekali. Nah, itu contoh baik sekali. Iya. Ya. Yang terus banyak sekali yang bisa kita lihat. Zaman kekinian tuh semuanya udah ditanam oleh Rasulullah saat beliau membangun bagaimana membangun nilai-nilai keluarga dengan mengedepankan penghargaan, persamaan, dan kesalingan. Luar biasa. Nah, itu ya, kira-kira. Wow. Sahabat Serasi ini sangat menarik sekali ya. Tadi disampaikan oleh Pak Haji bahwa bagi teman-teman yang sedang membangun hubungan, yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, harus memastikan, Pak ya, memastikan bahwa memang itu bukan karena paksaan, karena ikatannya ini bukan hanya sekedar status saja, tapi ini ikatan batin. Dan juga buat yang sudah berkeluarga, tadi penekanannya bahwa harus ada panggilan mesra yang bisa membuat satu sama lain itu rasa senang, rasa memiliki, dan sensasi. Wah, tadi sudah dijelaskan. Kalau udah senang itu duit itu nomor sekian. Wah, betul Pak ya. Yang penting kan dikasih dengan hati luar biasa. Iya. Tempe rasa ayam. Yang pastinya kan kalau sudah sama-sama bareng terus ya ke mall, kan nggak mungkin uangnya nggak ikut Pak ya. Nah, ikut kan sedianya kan efisiensi. Sekarang kan zaman efisiensi. Iya benar. Cukup beli es krim. Eskon itu kan harganya 3.000. Betul Pak. Dikali 2 6.000. Apalagi beli satu saja tapi makan berdua. Iya, itu lebih mesra lagi kan? Lebih mesra lagi. Iya. Di zaman sekarang itu ada istilah-istilah yang sering dipakai juga Pak. Misalnya dalam keluarga ataupun orang-orang yang memang pacaran. Mungkin dia sibuk kerja, capek, lelah, kemudian pada akhirnya bahwa buat posting yang seolah-olah itu ada nggak sih yang ini mengerti. Misalnya posting pengen sendiri, pengen healing dan lain sebagainya, me time atau family time. Betul, itu gimana menurut Bapak dan juga mungkin hubungannya dengan Nabi gitu di zaman Nabi? Ya sebenarnya terapi-terapi seperti itu tuh butuh kita butuhkan itu, cuma metodenya juga harus kita sesuaikan dengan metode-metode yang dibenar oleh agama kita ya, terutama bagi agama Islam. Contoh healing misalnya. Kalau kita ikatan suami istri, ya healing itu bukan suami sendiri, istri sendiri tidak. Tapi healing bareng-bareng. Apakah ke gunung dengan kita mendaki gunung, atau ke pantai dengan kita mandi di pantai, ataukah ke danau untuk kita bisa di camp. Ya dengan anak dan istri, suami kita atau istri kita. Itu zaman Rasulullah juga dilakukan seperti itu. Beliau mengajak istri-istrinya untuk pergi keluar kota. Hanya istilahnya saja yang sekarang Pak ya. Yang namanya healing itu sebenarnya mencari suasana baru. Kemudian mencoba untuk bagaimana kita melakukan sebuah refleksi ataupun evaluasi diri melalui sebuah tadabbur bahasa kita ya, atau menyatu dengan alam. Sehingga kita akan sedikit sejenak untuk menghilangkan hiruk pikuk hiruk pikuk yang kita alami selama kita menjalani kehidupan normal. Itu butuh. Contohnya sekarang kan banyak orang melakukan liburan tahunan yang istilah mudik tuh. Itu kenapa mudik makin enak? Karena sebenarnya tidak semua tujuannya mudik. Tapi itu dilakukan adalah mungkin healing tahunan. Nah, artinya yang sudah terjadwal gitu Pak ya. Terjadwal sehingga banyak sekali mungkin kayak saya pribadi pun saya sangat menikmati namanya liburan hari raya itu. Tapi saya pakai healing keluarga. Betul. Saya pakai perjalanan jauh, menikmati suasana, ngobrol dengan keluarga, bicara hal-hal yang penting. Itu contohnya seperti itu. Nah, tadi keadaannya me time ya. Me time itu butuh juga. Butuh juga kita sekali dengan istri pergi makan bareng, atau pergi nonton bareng, atau kita belanja kebutuhan sehari-hari bareng. Bukan tidak melibatkan anak-anak, tapi kita sekali-kali kita berdua sehingga
kita ingin mencas kebatinan kita. Iya. Bagaimana sebenarnya kita bisa bernostalgia. Wah. Ya. Mengingat masa pacaran gitu Pak ya. Sehingga ada nilai-nilai historis, ada nilai sensasi yang muncul. Nah, mungkin pulang kita mungkin lebih bergairah dan sebagainya. Jadi seperti dicas kembali Pak ya. Itu butuh seperti itu. Iya betul Pak, betul. Iya. Iya, bicara tentang tadi seperti me time, family time atau apa namanya healing, memang harus berhikmat juga Pak ya. Oh iya. Karena kan misalnya istri pengen healing tapi suami masih kerja belum dapat libur misalnya. Ya, makanya itu yang harus tadi terjadwal berarti Pak ya. Terjadwal bahasanya mungkin terlalu saklek Ya, ya. terlalu saklek ya. Ya mungkin inilah kita butuh suami istri itu untuk saling memberikan saling memberikan ruang dan waktu, kemudian saling menghargai karena masing-masing pasti punya kegiatan dan kesibukan masing-masing, sehingga kita mungkin akan mencari waktu yang kemudian tidak ada yang mengganggu dan kalau ada yang berkorban pasti. Ya, yang namanya rumah tangga tuh pengorbanan tuh setiap saat, tidak boleh ego ya, suami ego dengan rutinitasnya, istri ego dengan rutinitasnya. Tapi saran saya bagi sahabat serasi bahwa yang sudah menikah usahakanlah me time itu diadakan. Apakah sebulan sekali, 3 bulan sekali. Kalau setahun sekali ya sama aja kita mungkin merayakan ulang tahun pernikahan. Betul. Tapi setidaknya ya usahakanlah ada. Sehingga mungkin di sana akan lebih terbangun ke takliful qulub bahasa kami. Takliful qulub adalah sebuah ikatan rasa, rasa kebatinan. Sehingga itu akan lebih membuka kebaikan pada diri kita dengan menghilangkan begitu ego-ego pribadi, sehingga dalam komunikasi rumah tangga akan lebih terbuka. Seperti itu. Itu contohnya seperti itu. Itu yang publik ya. Kalau domestik banyak contoh dari Rasul. Contohnya ya tadi saya bilang tadi awal tuh mandi bareng. Ya nggak apa-apa domestik. Betul. Tapi tetap menjaga ruang karena kita di rumah pasti juga ada anak-anak kan. Suap-suapan misalnya, ya silakan. Setuju Pak. Dan sama sekarang anak-anak kita pun sudah paham. Malah menjadi contoh bagi mereka. Memanggil istri dengan panggilan yang termesra, sesuai dengan kepatutan lingkungan. Kayak beliau manggil Aisyah, ya Humairah, terus mereka kepatutan masa itu panggilan nama pendek yang menggelegar ya seperti itu ya. Mungkin masing-masing kita pasti punya panggilan untuk pasangan kita yang berbeda-beda, tetapi panggilan itu bisa diterima dan menyebabkan dan membuat efek kenyamanan dan efek kegembiraan. Nah gitu aja kan. Apakahnya Abi, apakah Neng, apakah sayang. Monggo lah. Silakan ya. Nah, itu. Wah, ini sangat luar biasa ini Pak. Yang penting jangan karena terpaksa Pak ya. Oh jangan. Panggilan itu dipanggil dengan narasi dan attitude yang menunjukkan dari ungkapan itu kan. Betul. Ya kita kalau mengeluarkan ungkapan baik tapi attitude yang kita keluarkan tidak baik, ya hasilnya nggak akan baik. Betul. Seperti itu. Tapi ketulusan itu muncul dari sesuatu yang tidak kita duga. Ya kita pun merasa ya istilahnya natural itu kelihatan. Saat kita mau muji orang dengan ekspresi yang tulus beda dengan ekspresi yang terpaksa pasti beda. Dan kita pun yang dipuji ataupun yang jadi sasaran pujian itu akan merasa secara batin. Nah, sadar nggak sadar hidup ini ada kelekatan antara lahir dan batin. Sahabat serasi, bagi yang sudah memulai atau bagi yang sudah memberlakukan panggilan sayang dengan sebagai suami istri, terus dilanjutkan. Tapi bagi yang belum, perlu dicoba Pak ya. Belajar. Harus dicoba ya. Harus dicoba belajar bagaimana memanggil istri dengan panggilan yang mesra. Tetapi harus dengan ketulusan. Tidak dengan kepura-puraan atau bukan karena terpaksa. Betul. Dan zaman sekarang yang nge-trend itu kan mungkin makan di luar. Makan di luar. Itu butuh lah. Walaupun memang
dengan keterbatasan. Iya, tidak harus mahal, Pak ya. Harus mahal. Iya. Seperti itu perlu dia lakukan. Kemudian yang ini sangat dominan saat ini ya. Saya sering ngomong seperti ini sama orang-orang yang baru menikah. Iya. Memang pernikahan ini secara sosial ada namanya hukum kausalitas. Hukum akibat. Hukum ya. Akibat. Tetapi bagi kita yang beragama, sebaiknya kita jangan terlalu jangan terlalu menuntut hak, sehingga kadang-kadang kita abai dengan kewajiban. Tapi kalau saya menyarankan tunaikan kewajiban walaupun Anda abai dengan hak Anda. Nah, iya, wow, luar biasa Pak ya. Itu yang saya tanamkan, karena itu akan sesuai dengan ketaatan kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kalau hamba itu sudah yakin dan memberikan kebaikan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan kebaikan pada orang tersebut. Nah, kita yakin aja itu. Kita sama istri kita tunaikan kewajiban sebanyak-banyaknya, seikhlas-ikhlasnya. Jangan pernah berpikir untuk dibalas. Walaupun keinginan itu pasti ada. Pasti ada ya. Tapi jangan menjadikan sebagai beban bagi kita. Insya Allah kita akan mendapatkan sebuah ketenangan dari Tuhan. Atas kebaikan kita. Sehingga dengan cara begitu, maka yang sangat penting saat ini itu adalah bagaimana kita meredam emosi-emosi yang muncul dari perangai-perangai kita. Makanya saya sering katakan juga di luar sana, marilah kita melakukan sebuah rule model ya. Kita bagaimana kita menjadi pasangan kita. Itu maksudnya. Jadi seorang istri cobalah menyelami. Tukar peran lah. Tukar peran. Dia menjadi suami jadi istri. Sehingga kita bisa memahami kesulitan, perasaan yang dialami. Sehingga kita akan juga menemukan titik-titik rawan. Untuk mengatasi amarah yang muncul dari sebuah dinamika yang ringan menjadi berat atau sebaliknya. Nah, ini mungkin tukar peran ini perlu kita pahami. Dalam arti di rumah itu bagaimana bagaimana aktivitas orang suami, aktivitas orang istri. Nah, kalau kita nggak saling memahami, kan ego yang muncul. Betul. Saya yang paling capek, saya yang paling beban dan sebagainya. Tapi kalau kita saling tukar peran, kemudian kita mencoba memahami peran masing-masing, pasti ada berat, ada ringan, seperti itu kan. Nah, sehingga akan muncul metode-metode atau semacam formula-formula baru saat kita sudah pada dinamika tertentu. Nah, itu Rasulullah mengajar seperti itu. Beliau kalau marah sama istri nggak pernah teriak-teriak. Tapi bagaimana beliau mendidik dengan kesopanan, dengan kehalusan, dengan penghargaan seperti itu. Wow. Luar biasa sekali. Sahabat Serasi, nasihat ya, saya bilang ini nasihat Pak ya. Nasihat bagi yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga. Ini sangat menarik sekali bagaimana seorang suami dan istri itu saling memahami perannya masing-masing, sehingga tidak ada saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Yang penutup saya, mungkin ini kata-kata terasa pada semua yang sudah menikah atau belum menikah. Dalam surah An-Nisa sudah disebut, dalam Al-Quran surah An-Nisa disebut, banyak sekali seseorang suami atau istri saat ini menyalahkan sebuah dinamika kesalahan kecil pada pasangannya. Padahal Tuhan Allah sudah mengatakan memang ada kesalahan pada pasangan kita. Tapi ingat, kelebihan itu lebih banyak. Tetapi karena kita ego, emosi, kesalahan itu muncul di pelepik mata kita, tapi kebaikan kadang-kadang sirna dengan ego yang akan muncul pada diri kita masing-masing. Nah, ini perlu kita healing. Betul, Pak. Healing untuk kemudian bagaimana kita bisa melihat kelebihan istri, kelebihan suami kita. Tidak hanya pada kelemahannya. Jangan lemah. Kadang-kadang 1000 kebaikan itu kalah dengan satu kelemahan. Nah, itulah manusiawi. Tapi kita berharap semoga kita bisa merubah frame-frame seperti ini. Oke, menarik lagi nih Pak. Seperti tadi yang misalnya mungkin dia tidak mendapatkan waktu dengan suami, misalnya sebagai seorang istri, sibuk,
untuk mengurus keluarga, sedangkan suami juga sibuk kerja. Ya. Yang pada akhirnya muncul pikiran-pikiran negatif. Ya. Muncul pikiran-pikiran negatif yang kemudian saling curiga. Ya. Nah, itu gimana cara mengatasi itu, Pak? Satu gini, orang menikah pertama kepercayaan. Iya. Dia percaya dengan pasangannya, kan itu yang pertama. Iya. Kedua, kita tuh diajarkan dalam agama Islam terutama ya. Iya. Ada istilah hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Artinya kamu tuh pakaian saya pakaianmu. Istri pakaiannya suami itu pakaian istri. Artian bahwa suami istri sebenarnya satu pakaian gitu lah. Satu pakaian. Ya, satu yang membuat sebuah sikap-sikap negatif, maka suami berdampak. Itu yang pertama. Sehingga suami istri itu betul-betul menjaga diri. Sehingga orang sudah menikah ada 3 hal yang saya tekankan. Yang pertama adalah sadar diri. Sadar diri. Nah, itu mengatasi cobaan domestik, cobaan internal. Sadar akan diri kita, status, sadar akan kewajiban, sadar akan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pada ranah publik ada namanya mawas diri. Karena ujian itu muncul bukan dari dalam, tapi dari luar. Kita menghindar, tapi ada faktor yang datang ke kita. Maka yang kita lakukan adalah mawas diri. Awas, hati-hati, ini ada serangan. Nah, gitu kan. Yang terakhir adalah mandiri. Mandiri itu mencoba untuk bagaimana kita bisa melakukan sebuah problem solving yang datang dari diri kita. Mungkin hubungan suami istri ya. Jangan kemudian mencoba langsung pada taraf eksternal, yaitu bisa berdampak positif negatif. Banyak sekali kejadian masalah kecil karena tidak melakukan kemandirian dalam problem solving, dia mencoba untuk mencari sandaran, malah itu berakibat buruk. Itu banyak kejadian kan? Betul Pak. Bukan mengasih solusi, tapi menambah masalah. Ya itu. Nah ini makanya mandiri. Yang kedua, janganlah terlalu akrab dengan media sosial pada hal-hal yang domestik. Jadi nasihat kepada sahabat, serasi bahwa masalah yang sifatnya sangat privasi, tolong jangan akrab dengan sosial media. Kalau semuanya publik, silakan. Jangan mengumbar privasi kita, yang itu bisa menimbulkan dampak keburukan bagi kita, bagi pasangan kita, bagi keluarga kita. Ini menarik nih Pak, karena kan banyak sekarang gitu ya, apalagi di kalangan anak-anak muda yang belum mungkin masih pacaran, ribut dengan pacarnya, kemudian status ya kan? Bahkan bukan hanya yang belum menikah Pak, yang sudah menikah pun ada yang melakukan hal seperti itu. Takut saya statusnya dilihat sama orang yang memang dulu merasa tersakiti ya gimana. Nah, maka dia masuk pada ranah seperti itu. Maka saya bilang mawas diri. Itu. Karena cobaan itu akan terjadi pada kita pada posisi yang nyaman atau posisi yang sedang tidak baik-baik saja. Perlu mawas diri ya. Sahabat serasi, dalam situasi apapun hati-hati. Perlu mawas diri dalam gunakan media sosial. Ketika ada masalah, jangan langsung ke sosial media atau media sosial, tapi lebih baik menyelesaikannya secara internal, Pak. Itulah. Berarti makanya sekarang sebenarnya kita sebagai suami istri itu harus menguasai ilmu analisa masalah atau problem solving. Bagaimana cara kita untuk bisa merekapitulasi persoalan, kemudian bagaimana cara kita untuk memberikan solusi dan tindak lanjut persoalan tersebut. Sehingga problem solving kita matang dan itu sebenarnya harus dilakukan pada saat pacaran sebenarnya. Karena saya mengatakan kepada mahasiswa saya misalnya. Jadi pacaran metode hedon atau metode konflik. Sebenarnya dua-duanya dipakai. Ada saat kita hedon, ada saat kita harus konflik untuk melatih kedewasaan. Sehingga kalau konflik itu kan yang keluar itu sifat asli. Kalau hedon itu sifat yang baik-baik saja kan? Tapi kalau konflik, maka kita mengenal setidaknya deteksi awal. Ada katanya deteksi dini. Soalnya akan muncul. Sehingga kita sudah waspada dan menimbang kira-kira apakah calon yang kita tentukan ini sudah betul-betul siap kita terima lahir batin. Gitu itu. Wow, luar biasa Pak ya. Ini sudah hampir 30 menit Pak ya, kita membahas tentang, karena memang ini menarik Pak. Nah, tadi kita membahas mengenai hal-hal yang positifnya nih Pak. Hal-hal yang positifnya.
tapi kadang-kadang tidak tertutup kemungkinan dalam rumah tangga itu terjadi KDRT. Bahkan bukan hanya yang sudah berkeluarga, yang masih pacaran saja, itu rawan sekali terjadi, apalagi di zaman sekarang, Pak. Itu gimana menurut Bapak? Orang yang sadar akan diri, orang yang sadar akan sebuah nilai kehidupan dan nilai keharmonisan kemanusiaan, tidak bakal ada KDRT. Maka saya sering katakan KDRT itu muncul pada orang-orang yang tidak punya harga diri, tidak memiliki kesadaran, bahkan orang itu terkesan bahwa memang tidak memiliki nilai-nilai agama yang dia yakini. Maka negatif itu muncul kan karena bagi orang yang tidak punya logika, tidak punya akal. Maka bagi yang masih melakukan KDRT kepada pasangannya, ayo kembalilah kepada niat awal. Kita menikah tuh katanya orang Islam tuh ibadah, kata orang sematan tiang di Hindu mungkin ngayah ya. Sebenarnya kan itu sebuah bentuk ungkapan bahwa kita itu harus memulai sesuatu dengan baik. Menyelesaikan sesuatu dengan cara-cara yang baik. Insya Allah hasilnya akan jadi baik. Pasti baik. Ini kalau caranya nggak baik ya udah. Yang ada tuh ketersinggungan. KDRT. Mana ada hukum manapun, agama manapun yang membenarkan menyakitkan fisik, kecuali pada hal-hal tertentu. Hukum humanitarian saja di perang, musuh sudah menyerah aja, tidak bisa ditembak. Bayangkan. Apalagi kita yang normal ini kan hanya seorang suami dan istri, persoalannya hanya persoalan remeh-temeh, kemudian fisik harus berlaku. Apa yang terjadi? Maka waspadalah. Itu yang sering kita dengar kan? Waspada. Sahabat serasi perlu waspada supaya tidak terjadi KDRT. Seperti tadi yang kita sudah bahas di awal bahwa bicara tentang menikah itu tidak lagi dua tapi satu, Pak ya. Artinya kalau misalnya ada yang melakukan KDRT tanpa sadar melakukan KDRT itu pada dirinya sendiri, Pak ya. Betul sekali. Itu akan berdampak psikologis. Dan coba disurvei, adakah orang KDRT kepada pasangan tidak menyesal? Pasti, Pak, saya menyesal. Ya karena saat dia KDRT itu dia hilang akal. Nah, kenapa bisa hilang akal? Karena tidak ada kematangan nilai pada dirinya. Kemudian tidak ada kematangan agama pada dirinya. Sehingga dia cepat sekali untuk melupakan nilai-nilai luhur yang diajarkan pada diri mereka. Kalau sudah dikuasai amarah, emosi yang tidak benar ya. Nah inilah, makanya sekarang kita dalam beberapa program yang kita lakukan di KUA itu, kita lebih pada simulasi kebatinan. Simulasi kebatinan. Itu bagian dari program KUA dan Pasar Selatan, Pak ya. Biar kita tuh betul-betul bisa mematangkan dan mendewasakan aspek-aspek tersebut pada aspek penguatan keluarga itu sendiri. Iya. Jadi bagi sahabat serasi yang ingin mendapatkan pelajaran-pelajaran penting tentang pernikahan atau mungkin yang berpacaran, boleh datang ke KUA, Pak ya? Boleh, sangat terbuka. Boleh. Sangat terbuka di KUA. Di KUA dan Pasar Selatan dari semua agama apapun. Dari semua agama. Karena kita juga menyiapkan konselor ulung dari penyuluh kita luar biasa seperti itu. Jadi kalau ada yang mau konseling pranikah, begitu Pak ya? Pranikah, pasca nikah. Pasca nikah, boleh ya. Jadi kita siap di KUA dan Pasar Selatan untuk mendampingi Bapak Ibu atau mungkin saudara-saudara yang siap untuk menikah, tetapi pengen tahu kira-kira apa sih aturan-aturan dalam rumah tangga yang sesuai dengan hukum agama untuk melanjutkan pernikahan. Wow, ini tidak terasa waktu kita sudah berapa menit lagi? Sudah? Wow, sudah ini mau habis ya. Sudah mau habis nih, Pak. Ini terakhir nih, Pak. Pesan-pesan untuk para sahabat serasi nih mengenai keluarga, bagaimana
kemudian seorang nabi menjadi teladan? Ya. Oke, yang pertama, pesan saya pertama singkat aja. Kalau Anda ingin menikahi seseorang atau menikah dengan seseorang, maka tanyakan pada diri Anda sejauh mana keyakinan dan kematangan diri Anda. Tanyakan pada diri Anda. Yang kedua, tanyakan pada diri Anda, seyakin manakah Anda dengan kematangan diri pasangan, calon pasangan Anda. Wow. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan pada diri Anda bahwa orang yang Anda pilih dan Anda tetapkan menjadi calon suami istri itu siap untuk Anda ajak melakukan sebuah dinamika kehidupan yang begitu panjang, dengan nilai-nilai yang dibenarkan oleh agama, dengan mengedepankan aspek-aspek kenormalan, aspek-aspek ketaatan, aspek perhargaan dan perlindungan. Gitu. Silakan, itu Anda harus yakinkan itu dulu. Seperti itu. Yang terakhir, ingat, kita hidup, selama hidup tidak pernah akan lepas dari cobaan atau dinamika. Apakah kita orang yang pada posisi beruntung ataupun tidak beruntung, itu semua pasti akan mengikuti sejauh mana dunia yang kita hadapi ini. Maka pesan saya, tolong hadapi itu dengan waras. Hadapi dengan waras, dengan kepala dingin. Kepala dingin, dengan kesadaran penuh. Dan jika Anda harus dalam durasi kehidupan itu, ada saat-saat Anda harus drop kesadaran, maka jangan melakukan tindak-tindakan yang merugikan orang lain ataupun pasangan Anda dan merugikan diri sendiri. Silakan cari metode-metode yang bisa membangkitkan kembali aspek kesadaran itu. Apakah dengan cara healing, apakah dengan cara kita berdialog, ataukah dengan cara-cara yang memang sesuai dengan kemampuan kita. Luar biasa, sahabat Serasi, dari apa yang kita bisa pelajari pada hari ini mengenai hukum dalam keluarga. Hukum dalam keluarga. Kita sudah bicara banyak tentang hal-hal yang positif yang bisa dilakukan, tetapi juga ada hal-hal yang negatif yang bisa terjadi. Tapi tadi Bapak Haji menyampaikan bahwa kita perlu mawas diri, perlu kesadaran diri, perlu keyakinan dan kemandirian. Kalau 4 poin ini kita bisa terapkan, yakin pasti hasilnya akan baik, Pak, ya. Insya Allah, salah baik-baik. Puji Tuhan. Terima kasih sahabat Serasi yang sudah menyaksikan program Sigap pada pagi hari ini. Semoga minggu depan kita bisa kembali bertemu lagi dan kita dalam keadaan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.